Kembali lagi teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja teman-teman. Pada video kali ini masih di serial Figma teman-teman. Di part pertama kita sudah belajar bagaimana cara login dan register Figma ya teman-teman. Nah, pada tahap part kedua kali ini kita akan belajar sedikit tentang tools apa saja yang nantinya kita akan lakukan ketika mendesain sebuah UI UX menggunakan Figma teman-teman ya. Teman-teman silahkan buka Figma-nya menggunakan browser apa saja bisa, mau Mozilla, mau browser Google Chrome juga bisa, dan silahkan login. Setelah login nanti teman-teman akan melihat seperti yang ini. Kemudian teman-teman tambah saja atau tekan plus, simbol plus di pojok kanan atas untuk menambahkan filenya. Terus akan tampil seperti ini teman-teman. Ini adalah file pertama atau file ketika kita sudah berada di dalam Figma teman-teman. Di atas itu adalah bagian toolsnya, di paling kiri ada bagian menu. Ketika kita klik bagian menu, ada di bawahnya file, edit, view, object dan sebagainya teman-teman. Di sini ada plugin juga, ada integration, library juga teman-teman. Ya, di sini nanti kita tidak banyak belajar teman-teman karena ini hanya secara general saja. Teman-teman bisa pelajari nanti cara-caranya. Jika teman-teman sering pelajari maka akan bisa mahir juga. Kemudian di sini ada namanya selection. Nah, ketika kita pilih selectionnya move, maka dia akan tampil seperti ini kursornya teman-teman. Kita bisa select apa saja gitu, select. Terus di sini ada nama scale. Scale ini untuk skalasi atau skala dari item-item yang kita buat di Figma. Kemudian kita biasa pakai move. Kemudian di sini ada frame teman-teman. Di bab ketiga dari kiri ada namanya frame. Frame ini adalah jika dia seperti di dalam Microsoft Word ini ibaratnya kertas lah, ukuran kertas. Di sini ada font. Maksudnya di sini adalah ukuran iPhone, ada iPhone 11 Pro Max. Kemudian ukuran tablet juga ada, desktop juga, dan watch, paper, sosial media, bisa Instagram, bisa Facebook, juga ada Figma Community namanya teman-teman. Setelah itu ada nama slice. Di sini hanya sebagai ini saja teman-teman. Ini enggak ada gunanya teman-teman, belum terlalu berguna lah ya. Ini paling banyak nanti kita gunakan. Ada rectangle, ada line, ada row, ada ellipse, ada polygon, ada star, dan place image. Jika rectangle dia akan berbentuk kotak, jika line dia akan ada garisnya gitu. Jika ellipse dia akan bentuk bulat. Nah, ketika membentuk bulat, jika tanpa ditekan shift hanya menggunakan kursor, dia bulatnya tidak proporsional ya teman-teman. Bisa lonjong, bisa model oval segini. Nah, ketika kita tekan shift maka akan proporsional, sama dia teman-teman, 103 kali 103 misalnya, 92 kali 92 gitu. Kemudian ada polygon, ini ada segitiga ya teman-teman. Nah, segitiga ini bisa kita ganti, bisa kita tambah, bisa kita kurangi teman-teman. Ini adalah bagian properties dari setiap tools yang kita gunakan teman-teman. Misalnya ini lingkaran, tools-toolsnya ada ini teman-teman. Ini untuk warna
ini untuk fill, ini untuk stroke, artinya garisnya, garis luar. Di sini adalah ketebalannya, misalnya ada 2 di sini, mau dia outside atau dia inside atau dia di tengah-tengah ya teman-teman. Kemudian ini ada bentuk round, ini akan berguna jika dilingkarkan, tidak berguna, tidak terlalu nampak ya teman-teman. Maka ini akan berguna di seperti yang ada bentuk lancipnya. Maka ketika kita buat stroke, kita buat stroke-nya 2, kemudian kita buat dia round, maka dia akan nampak seperti pinggirannya itu tidak lancip ya teman-teman, bulat ya. Ketika dia outside, ini dia teman-teman. Ini adalah bagian properties lah, sebelah kanan ini adalah bagian properties ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa gitu. Nah di sini juga ada star, ini untuk bintang. Kemudian image, ini bisa kita pilih image dari mana saja dari komputer kita. Terus kita akan masuk ke tahap properties. Oke, setelah itu ada pen. Pen ini adalah membuat garis juga teman-teman, cuman lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah tidak harus kiri ke kanan saja, maka ini juga bisa begini teman-teman. Dia fleksibel ya teman-teman. Ketika sudah selesai maka kita tekan enter. Kemudian ada huruf, misalnya kita buat experience. Nah di experience ini ada properties huruf juga. Di sini ada roboto, banyak huruf di dalam Figma ya teman-teman. Ini sudah terintegrasi dari Google Font juga. Rata-rata hampir semua Google Font sudah ada di sini teman. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal atau mendownloadnya langsung, maka sudah ada di sini. Inilah salah satu keunggulan Figma. Sana kita pilih, saya paling sering itu pakai Quicksand. Kita klik terlebih dahulu, terus kita pilih Quicksand, terus medium atau bold juga bisa. Ini dia properties dari huruf teman-teman. Ini ada untuk rata tengah, ini adalah line height-nya. Kalau kita buat 100% maka dia akan fit atau sesuai dengan besar hurufnya. Jika kita buat 150% maka akan lebih ke bawah. Kemudian di sini untuk warna. Nah ini juga bisa ditambahkan stroke atau garis luarnya. Kemudian bisa ditambah efek juga. Nah di efek ini ada 4. Hampir semua elemen-elemen atau bentuk-bentuk yang ada di dalam Figma itu semua hampir sama teman-teman. Nah, ini ada inner shadow-nya atau drop shadow ke bawah, layer blur maka dia akan blur, kemudian background blur. Di sini ada pengaturannya teman-teman. Inner blur misalnya pengaturannya kiri, kalau dia X maka secara horizontal, kalau dia Y maka vertikal. Jika X dia positif maka menambahkan ke kanan, jika negatif ke kiri. Kalau Y dia positif ke bawah maka negatif dia ke atas teman-teman ya. Sini ada intensitas blurringnya, hanya 10 gitu. Nah di sini ada opacity atau transparansinya, misalnya 40%.
itu dia teman-teman, beberapa dari tools-tools yang ada pada Figma ya teman-teman. Kemudian satu lagi di sini ada untuk rata, artinya maksudnya rata ini teman-teman. Saya akan tunjukin, saya sulit untuk mengatakannya secara kata-kata gitu. Misalnya di sini ada tulisan nih, ada tulisan di dalam sebuah rectangle. Nah, di dalam rectangle ini kita mau membuat tulisan ini berada di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Maka rectangle ini kita klik, kemudian kita tekan shift dan kita klik lagi tulisannya. Terus di sini ada pilihannya. Kalau dia pilihannya ini maka secara ke tengah, secara horizontal. Kalau dia ini maka secara rata kiri, ibaratnya ini rata kanan, ini rata tengah. Terus ini secara vertikal, ini bisa di atas, bisa di bawah, di tengah, dan bisa di bawah ya teman-teman. Itu adalah beberapa tools-tools yang paling digunakan saat mendesain sebuah UI UX teman-teman. Cukup sekian video saya. Terima kasih.